Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa di mana berada yang saya hormati, sehat-sehat kan di hari ini. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan semuanya. Baik, di pertemuan ke-9 ini menyambung dari pertemuan ke-8 masih bicara dengan investasi, di mana tujuan dari investasi tadi perusahaan kelebihan dana, yang kedua untuk mendapatkan return yang maksimal. Sehingga perlu banyak pertimbangan, perlu banyak evaluasi, di mana pada saat apa investor itu akan memutuskan untuk berinvestasi. Nah, di pertemuan ke-8 ini akan kita lihat investasi dari instrumen utang. Nah, pada saat bicara investasi dalam instrumen utang, maka ada 3 komponen juga yang perlu dipertimbangkan. Apakah pada saat memiliki sekuritas itu dimiliki sampai dengan jatuh tempo? Misalnya gini, sampai jatuh tempo itu bagaimana? Karena bentuknya utang, maka akan berwujud obligasi, surat-surat utang gitu kan. Sehingga kalau dimiliki sampai dengan jatuh tempo ya tanggal berapa transaksi itu terjadi, misalnya tahun ini untuk 5 tahun ke depan, ya maka akan bicara terkait dengan present value cash flow yang perlu kita perhitungkan gitu kan. Nilai sekarang untuk 3-5 tahun yang akan datang itu bagaimana nanti perhitungannya. Nah, di sini apakah nanti pada saat investor itu untuk instrumen utang, sekuritas yang dibeli atau sekuritas yang diinvestasikan itu dimiliki sampai dengan jatuh tempo. Kemudian tersedia untuk dijual. Dalam artian apa? Perusahaan mungkin untuk berjaga-jaga pada saat apa? Butuh secara data, sehingga apa? Sekuritas itu bisa dijualkan atau bisa dijual belikan nantinya. Karena apa? Karena memang tujuan dari manajemen untuk berinvestasi pada sebuah sekuritas utang itu untuk tersedia untuk dijual. Nah, kalau untuk trending, ada beberapa alternatif nanti yang perlu diperhatikan pada saat bagaimana pada saat situasi beli, kemudian bagaimana pada situasi akan menjual, sehingga apa? Pasti akan mempertimbangkan untung dan ruginya nantinya pada saat apa? Sekuritas itu memang untuk tujuan diperdagangkan. Nah, sehingga begitu juga di dalam pelaporannya nantinya pasti menyajikan laporan keuangan, apakah di dalam melakukan investasi itu mengalami sebuah penurunan, sehingga perlu melihat dari berbagai kategori antar sekuritas itu sendiri, kemudian apakah terjadi kontroversi terhadap nilai wajar atas sekuritasnya atau sekuritas yang dia beli. Nah, sama ya dengan yang kita bicarakan pada saat kita bicara ekuitas sebagai instrumen, sekuritas sebagai instrumen ekuitas, investasi sebagai instrumen ekuitas, untuk mendapatkan return, untuk mengamankan kegiatan tertentu atas sebuah perusahaan. Nah, di sini kalau kita melihat dari jenis sekuritas utang, di mana maksud perusahaan itu tidak berencana untuk dijual, maka pendekatan penilaian adalah biaya yang diamortisasikan pada saat perusahaan itu membeli sekuritas berwujud utang atau dalam instrumen utang, maka akan mempertimbangkan terkait dengan biaya amortisasinya. Kemudian berencana untuk dijual, maka yang dilihat adalah nilai wajar dari sekuritas itu sendiri. Nah, ada 3 kelompok ya nantinya. Tadi sudah saya singgung, head to maturity dimiliki sampai jatuh tempo, di mana sekuritas utang yang tujuan investasinya positif akan dimiliki sampai masa akhir atau umur dari sekuritas itu sendiri. Kalau diperdagangkan, sekuritas yang dimiliki dengan tujuan dijual belikan kembali dalam jangka waktu pendek untuk memperoleh apa? Ya penghasilan atas laba dari jual beli sekuritas itu sendiri atau trading. Kalau tersedia untuk dijual, sekuritas yang tidak dalam kelompok keduanya. Nah, apa nanti yang perlu dipertimbangkan di dalam tersedia untuk dijual? Ya perlu akan mempertimbangkan kedua jenis kelompok tadi ya, bagaimana nanti pada saat dijual itu
mengalami untung atau rugi. Nah, perlu juga melihat dari sisi nilai wajar atas sekuritasnya. Nah, di sini perlakuan akuntansinya pada saat dimiliki sampai dengan jatuh tempo, dasar penilaiannya harga perolehan atas obligasi, atas sekuritas itu bagaimana. Nah, di sini laba rugi belum direalisasi, tidak diakui, munculnya premi atau diskon akan diamortisasi. Nah, sehingga apa? Perhitungannya hampir sama pada saat kita bicara kewajiban jangka panjang ya, waktu dulu di pertemuan-pertemuan di awal dulu. Nah, yang perlu dipertimbangkan bagaimana nantinya present value cash flow atas sekuritas itu sendiri. Kalau trending, tujuan perlakuan akuntansinya di mana kepemilikan atas sekuritas itu untuk jual beli, nilai wajar. Di mana laba rugi belum direalisasi diakui dalam laporan rugi laba, tidak diamortisasi, nanti munculnya premi atau diskon tidak diamortisasi. Kalau tersedia dijual, dasar penilaiannya adalah nilai wajar, diakui dalam komponen modal dan diamortisasikan. Ini ketiga kategori di mana perlakuan akuntansi untuk apa? Kepemilikan atas sekuritas itu sendiri. Maksud dari manajemen itu apa? Apakah head to maturity, trending, atau tersedia untuk dijual. Nah, di mana klasifikasi dari sekuritas kalau kita melihat untuk head to maturity, di mana kepemilikan ini memiliki tujuan positif, kemampuan untuk memegang sekuritas sampai dengan jatuh tempo. Nah, sehingga dicatat sebesar amortisasi cost-nya, bukan nilai wajarnya, amortisasi premi atau diskon menggunakan metode bunga efektif ya, apa rumus itu ya, 1 plus di pangkat N untuk menentukan nilai wajar, nilai nominalnya ditambah dengan aliran bunganya, atau dengan metode pakai tabel anuitas itu sendiri, kecuali apa pada saat bunga itu menggunakan metode garis lurus sehingga ketemu angka yang sama. Kemudian ini contoh ya, contoh saat kita melihat kepemilikan atas saham itu dimiliki sampai dengan jatuh tempo. Nah, pada saat terjadi transaksi seperti ini, jurnal pada saat pembelian ya investasi mencatat 92.278 pada kas sebesar 92.278, di mana perhitungannya dengan present value cash flow itu ya. Kita melihat dari nilai bunganya bagaimana, nilai bunga pasarnya kayak apa, bagaimana pembayaran akan bunga itu sendiri. Nah, di sini akan diperhitungkan memakai present value cash flow atau dengan tabel itu sendiri. Nah, sehingga kalau bunga itu dibayarkan setengah tahun sekali, nah, maka akan dilakukan pencatatan 1 Juli 2012 akan mendapatkan bunga investor itu, kas investasi pada pendapatan bunga, karena memang ada bunga yang didapatkan atas investasi itu sendiri. Nah, kalau mengamortisasi diskonnya bagaimana? Ya piutang bunga investasi pada pendapatan bunga, di mana apa? Di 31 Desember akan melakukan pencatatan atau penyesuaian atas bunga itu sendiri, atas investasi itu sendiri. Nah, sehingga dicatat ada piutang bunga karena memang bunga belum dibayarkan di masa itu, karena kalau kita melihat kasus tadi bahwa bunga itu dibayarkan 1 Juli dan 1 Januari, karena 1 Desember itu harus tutup buku, maka akan membuat penyesuaian atau mengamortisasi dari munculnya diskonto itu sendiri. Nah, pada saat nanti di 1 Juli Januari bunga dibayarkan, ya pencatatannya sama, kas investasi pada pendapatan bunga. Ini terkait dengan pencatatan atas pendapatan bunga. Nah, kemudian karena munculnya premi atau diskon itu diamortisasi sampai dengan jatuh tempo, maka dibuat
semacam tabel di sini ya, karena loh 4.000 ini dari mana? Nah, dari persentase atas bunga nominal ya. Di sini adalah bunga nominal, di mana kalau kita melihat dari kasus tadi ya, bahwa bunga dibayarkan setahun 2 kali, maka ini harus dibagi 2 persentase ini, kemudian tinggal ngalihkan nominalnya. Loh, kemudian pendapatan bunga dari mana 461? Lah ini dilihat dengan persentase atas bunga pasar. Nah, di sini 10%, sehingga muncul diskon ya, amortisasi diskon, di mana yang dibayarkan lebih rendah daripada nilai nominalnya. Karena apa? Karena bunga pasar itu lebih besar. Nah, kalau di sini lebih kecil, misalnya di sini 6%, di 1 Januari bunga nilai nominal obligasi nanti lebih tinggi di sini, tidak 100.000 atau lebih dari 100.000. Nah, ini perhitungannya adalah dengan menggunakan present value cash flow itu sendiri. Nah, di mana amortisasi diskon itu akan diamortisasikan sepanjang masa ya, sepanjang masa umur dari obligasi itu sendiri. Kalau 5 tahun diperoleh dari tanggal 1 Januari ya berarti ini kan sampai dengan 1 Januari 2016, maka obligasi itu akan jatuh tempo atau dikembalikan lagi ke pemilik dari yang mengeluarkan obligasi itu sendiri. Nah, ini akan diakui setiap perusahaan melakukan tutup buku. Nah, bagaimana nanti pada saat periode berjalan di tahun 2012 terkait dengan apa? Pendapat penerimaan kasnya, pendapatan bunganya, terus obligasi yang dia beli pada saat itu akan mengalami sebuah perubahan-perubahan di dalam laporan keuangan itu sendiri. Kemudian dilaporkan di dalam neraca tadi ya di 31 Desember kan seperti ini. Di neraca atas aktiva lancar untuk akun piutang bunga 4.000. Kemudian investasi jangka panjang sekuritas berupa obligasi 93.537, ada pendapatan bunga 9.259. Nah, ini dilihat dari tabel tadi. Nah, dilihat dari tabel di posisi ini ya. Karena apa? Pada saat tadi dibuat sebuah penyesuaian atas amortisasi di 31 Desember. Nah, ini sebagai apa? Piutang bunganya, ini sebagai pendapatannya, ini sebagai apa? Obligasi yang tercatat di masa itu atau di periode itu. Kemudian kalau tersedia untuk dijual, perusahaan melaporkan sekuritas yang tersedia untuk dijual sebesar nilai wajar. Laba atau rugi yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari modal. Jadi perusahaan melaporkan dalam neraca sekuritas yang tersedia untuk dijual pada nilai wajar, tetapi tidak melaporkan perubahan nilai wajar sebagai bagian dari laba bersih sampai sekuritas itu dijual. Jika ada diskon dan premi juga diamortisasi nantinya. Ini contoh di sini terkait dengan tersedia untuk dijual tadi, obligasi dijual dengan harga 108.111 yang menghasilkan premi 8.111 dengan suku bunga efektif 8%, di mana apa? Bunga obligasi itu bunga nominalnya 10%, kalau bunga efektif atau bunga pasarnya 8%, sehingga apa? Nilai dari obligasi itu lebih tinggi dari nilai nominalnya. Nah, tergantung apakah investor mau untuk membeli seperti ini ya, di mana apa? Yang dibeli lebih tinggi dari nilai nominalnya. Kemudian juga dilakukan amortisasi diskon ya nantinya, sehingga di akhir hampir sama untuk pencatatannya, sehingga di akhir periode nantinya nilai nominalnya itu sesuai dengan nilai nominal yang tertera di dalam lembar obligasi. Nah, pengungkapan pengaruh amortisasi premi terhadap pendapatan bunga yang dicatat sebesar periode dengan metode efektif. Mencatat pendapatan 1 Juli 2012, nah, misal kas pada investasi obligasi pada pendapatan
bunga. Ini pada tanggal 31 Desember 2012 PT DK akan membuat jurnal piutang bunga, investasi obligasi, pendapatan bunga. Nah, ini disajikan selama umur dari obligasi itu sendiri. Kalau sampai dengan jatuh temponya di tahun 2016 ya, maka setiap periode pasti akan disajikan, diungkapkan di dalam statement keuangan yang dia buat. Nah, untuk merupakan metode ini ya, nilai wajar pada sekuritas hutang, asumsikan bahwa pada akhir tahun nilai wajarnya obligasi 105. Jumlah tercatat investasi sebesar 106.732. Nah, sehingga diakui sebagai sebuah kerugian nantinya atas kepemilikan yang belum direalisasi sebesar 1.732 di dalam laporan keuangan sebagai laba komprehensif. Jurnalnya laba rugi belum direalisasi pada investasi obligasi sebesar itu. Nah, di sini pada saat tersedia untuk dijual, maka yang perlu dipertimbangkan ya di dalam nilai wajar sekuritas dengan metode tersedia untuk dijual. Kalau nilai wajar lebih besar dari nilai buku, maka muncul laba. Kalau nilai wajar lebih kecil ya dengan nilai buku itu ya nilai yang tertera di dalam setelah dilakukan sebuah perhitungan itu sendiri atau mengalami penurunan karena adanya diskon atau amortisasi diskon maupun premi tadi. Laba rugi kepemilikan yang belum direalisasi atau modal, nilai wajar lebih besar dari nilai buku maka rugi, nilai wajar lebih kecil dari nilai buku maka laba. Kalau diperdagangkan bagaimana? Dimiliki dengan masuk untuk diperdagangkan. Nah, di sini sekuritas jual beli sering terjadi karena memang sekuritas itu untuk dijual belikan. Nah, untuk menghasilkan laba bersih ya dari selisih harga jangka pendek. Di mana kepemilikan atas sekuritas itu kurang dari 3 bulan. Lebih diukur dengan adanya hari, jam, karena memang tujuan dari kepemilikan itu untuk trending, untuk diperdagangkan, di mana investor untuk mendapatkan dari kelebihan harga perolehan itu sendiri. Nah, perusahaan melaporkan sekuritas trending sebesar nilai wajar dengan laba rugi yang belum direalisasi sebagai bagian dari laba bersih, tidak ada diskon maupun premi yang diamortisasikan di sini. Nah, misalnya ini, investor itu memiliki obligasi 10% PTA, biaya pada saat perolehan 43.860, nilai wajarnya 51.500 sehingga muncul laba yang belum direalisasi 7.640. Obligasi yang dimiliki PTB 11%, biayanya 184.230 rupiah, nilai wajarnya 175.200 sehingga muncul laba yang belum kerugian ya di sini yang belum direalisasi 9.030. Kemudian obligasi 8% PTC, biaya yang dikeluarkan 86.450 di mana nilai wajarnya 91.500 sehingga muncul laba yang belum direalisasi 5.140. Nah, kalau kita lihat dari portofolio masing-masing kepemilikan atas saham di sini secara saldo penyesuaian nilai wajarnya ya di sini mengalami laba yang belum direalisasi ya sebesar 3.750 sehingga ada penyesuaian terkait dengan nilai wajar sebesar 3.750. Nah, ilustrasinya misalnya di sini sekuritas perdagangan termasuk biaya komisi dan pajak ya tinggal melakukan pencatatan aja atas laba tadi. Total biaya portofolio tadi ya dari berbagai 3 jenis saham tadi 314.450, kemudian laba kotor yang belum direalisasi 12.780, ruginya adalah 9.030 serta menghasilkan laba bersih 3.750. Maka di 30 Desember atas trending, atas penjualan saham itu sendiri
mengalami keuntungan atau laba, nah, sehingga di jurnal investasi pada laba rugi yang belum direalisasi sebesar 3.750. Oke, saya kira ini terkait dengan investasi, di mana investasi dilihat dari instrumen utang. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita diskusikan lebih lanjut, baik itu di LMS maupun di GC, tapi ada juga yang WA juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.